Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan. Kemudian kita semua masih bisa berkumpul di sekolah di kelas kita ini dan masih bisa melaksanakan pembelajaran matematika pada siang hari ini. Apakah Anda sudah bisa mulai pembelajaran? Sudah? Sudah siap mulai pembelajaran? Semangat? Nah, kalau sudah silakan keluarkan buku yang berhubungan dengan matematika dan buku yang tidak berhubungan dengan matematika silakan disimpan. Nah, jangan lupa maskernya dipakai ketika masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Sudah kan? Nah, simpan buku yang tidak berhubungan dengan matematika. Tapi sudah? Kalau sudah siap, kita harus berdoa dulu sebelum belajar. Untuk pagi siang hari ini, doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada Akhel, silakan dipimpin doanya Akhel. Cukup, hormat, berat, berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bil Muhammadiyya wa rasulah Rabbir zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Semoga dengan berdoa Allah bisa membukakan pintu hati kita dalam menerima pembelajaran matematika pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang belum hadir di ruangan ini atau yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir teman Nena? Cindy, Bu. Cindy, kenapa ada kabar Cindy? Gimana dia? Sakit, Bu. Ada suratnya Raquel? Sudah, Bu. Sudah dari sekolah, Bu. Ya. Berarti kita doakan teman kita Cindy bisa cepat sembuh dan bisa bertemu lagi dengan kita di pertemuan selanjutnya. Masih semangat Anda? Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, ada sebuah kata bijak di mana di sini ketika orang lain meragukanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya diri sendiri dan membuktikan kemampuanmu. Jadi, ketika orang lain atau orang di luar sana, orang di sekitar kita meragukan kemampuan kita, kita harus percaya diri dan membuktikan kalau kita itu bisa. Kita bisa menunjukkan kemampuan kita dengan nilai. Nah, jadi di sini dituntut Anda untuk rajin belajar supaya kemampuannya terbukti dan nilainya juga bagus. Semangat untuk membuktikan kemampuannya. Harus semangat dan harus bisa. Semoga nilai kita semuanya bernilai di atas dari 80. Amin ya robbal alamin. Masih semangat, nak? Ibu. Nah, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, siapa yang masih ingat pada materi minggu kemarin? Minggu kemarin kita belajar tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Siapa yang masih ingat apa itu kalimat terbuka dan apa itu kalimat tertutup beserta contohnya? Silakan diangkat tangannya jika mau berbicara. Nah, siapa yang bisa menunjukkan apa itu kalimat terbuka? Nah, siapa yang bisa? Fitria. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Bagaimana yang lain? Setuju dengan pendapat Fitria? Setuju? Nah, jadi kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum bisa ditentukan kebenarannya. Siapa yang bisa menyebutkan
Risa, apa contohnya? Menurut Risa, contohnya adalah 3K dikurang 6 sama dengan 10. Nah, yang lain bagaimana? Sependapat dengan Risa? Benar contoh yang diberikan Risa? Nah, jadi contohnya di sini adalah 3K dikurang 6 sama dengan 10. Kita perlu bisa mengetahui berapa nilai K, sehingga tadinya hasil 3K dikurang 6 sama dengan 10 benar atau salahnya kita belum bisa mengetahuinya. Nah, itu untuk kalimat terbuka. Sekarang kalimat tertutup. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu kalimat tertutup? Nah, siapa Ananda? Siapa yang bisa? Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah bisa ditentukan kebenarannya. Nah, bagaimana yang lain? Setuju dengan pendapat siapa yang berbicara? Ella. Setuju dengan pendapat Ella? Apakah benar kalimat terbuka? Kalimat tertutup itu kalimat yang sudah bisa ditentukan benar atau salah. Setuju? Nah, kalau setuju, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari kalimat tertutup? Nah, siapa bisa menyebutkan contohnya? Keraskan suaranya kita. 2 dikurang 9 sama dengan 15. Menurut kita, contoh dari kalimat tertutup adalah 2 dikurang 9 sama dengan 15. Setuju? Nah, tadi kata Ella, kalimat tertutup itu adalah kalimat yang bisa ditentukan kebenarannya. Sekarang, 2 dikurang 9 sama dengan 15, dia bernilai salah atau bernilai benar? Nah, dia bernilai salah. Kalau dia ingin bernilai benar, berapa hasil dari 2 dikurang 9? Berapa hasilnya? Nah, satu-satu, angkat tangannya satu-satu, jangan bisa bicara. Nah, David. Negatif 7. Jika 2 dikurang 9 sama dengan negatif 7, maka dia bernilai benar. Dan jika 2 dikurang 9 sama dengan 15, dia bernilai salah. Nah, itulah perbedaan antara kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Di sana masih ingat kan? Paham sampai di situ Anda? Nah, selanjutnya. Pada hari ini, kita akan mempelajari materi persamaan linier satu variabel menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Kemudian manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan Ananda adalah yang pertama, materi persamaan linier satu variabel ini merupakan materi dasar untuk bisa menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel pada kelas 8. Kemudian ada lagi sistem persamaan linier 3 variabel pada tingkat SMA atau SMK. Kemudian ada lagi namanya program linier untuk tingkat SMA. Kemudian apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari dan dunia kerja? Untuk dunia kerja, jika Anda ingin berbisnis, misalnya berdagang, jadi hubungannya ketika kita ingin berdagang, kita pasti akan menginginkan, yang kita inginkan adalah laba atau keuntungan. Jadi salah satu cara menghitung laba atau keuntungan itu adalah dengan persamaan linier satu variabel. Kemudian apa hubungannya dengan gambar yang ada di depan? Nah, hubungannya adalah daerah kita, Kecamatan Gunung Ombe itu terkenal dengan penghasil jeruk. Jadi, ketika orang tua Ananda atau Ananda di masa depan ingin berjualan jeruk, ingin berdagang jeruk, maka untuk menentukan keuntungan, menentukan modalnya harus menggunakan persamaan linier satu variabel. Maka itulah gunanya kita mempelajari materi di
pengurangan dengan teliti. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan linear satu variabel menggunakan penjumlahan atau pengurangan dengan tepat. Yang keempat, menentukan himpunan penyelesaian persamaan linear satu variabel menggunakan penjumlahan atau pengurangan dengan tepat. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari menggunakan penjumlahan atau pengurangan dengan tepat. Jadi ada 5 tujuan yang harus kita tuntaskan dalam waktu 1 jam. Nah, bagaimana caranya? Caranya poin 1, 2, 3, 4, 5 akan kita selesaikan di tahap berikutnya, yaitu tahap diskusi. Nah, selanjutnya, seperti yang aku bilang tadi, metode pembelajarannya adalah diskusi kelompok dan ada penugasan. Model pembelajarannya adalah problem-based learning, di mana nanti akan diberikan masalah sama seperti yang minggu kemarin. Nanti diberikan masalah, kemudian diselesaikan di dalam kelompok. Untuk pendekatan yang digunakan ada scientific feedback, kemudian penilaiannya ada penilaian sikap dan sosial dan spiritual. Pada penilaian sikap ini, untuk sosial dan spiritual, selama Ananda belajar di dalam kelas, selama pembelajaran matematika berlangsung, sikap Ananda akan ibu nilai. Apapun yang Ananda kerjakan akan ibu lihat, akan ibu amati, dan akan ibu nilai, serta dituangkan ke buku nilai. Itu untuk penilaian sikap sosial dan spiritual. Untuk pengetahuan, ada tes tertulis dan kuis, dan untuk keterampilan ada penugasan. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, kalau tidak ada, waktunya Ananda duduk berkelompok berdasarkan kelompok yang sudah dibagi. Jadi, pada minggu kemarin, Ananda memilih kelompok sendiri, memilih teman yang disuka, tetapi sekarang Ibu akan memilih kelompoknya berdasarkan hasil kuis kemarin, berdasarkan hasil nilai dari kuis yang kemarin. Silakan duduk berkelompok berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi. Nah, silakan duduk dengan rapi, dengan disiplin, dan tidak berisik ketika menggeser mejanya. Nah, silakan Ananda. Sudah Anda? Nah, jadi selama berkelompok, selama diskusi berjalan, Ibu akan menilai keaktifan, kerjasama, kedisiplinan selama bekerja kelompok. Bisa dipahami? Nah, ini ada LKPD yang akan Ibu berikan 2 buah per kelompok. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah? Pada lembar pertama ada tulisan nama, kemudian ada petunjuk pengisian LKPD. Jadi, untuk LKPD-nya nanti dikumpulkan dan ditulis nama anggota kelompoknya, baru dikumpulkan. Sudah ketemu?
Nah, nanti diisi nama kelompoknya baru dikumpulkan. Kemudian materi kita pada hari ini adalah tadi juga sudah Ibu sebutkan, menyelesaikan persamaan linear satu variabel menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Nah, selanjutnya silakan Ananda buka LKPD Ananda masalah 1 yang ada di LKPD. Sudah ketemu masalah 1-nya? Silakan diamati gambar apa yang ada di LKPD masalah 1 tersebut. Gambar sekeranjang ATM. Silakan diamati. Ibu beri waktu 1 menit untuk mengamati masalah 1. Silakan diamati masalah 1-nya. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, kita lanjutkan dengan masalah 2 yang ada di LKPD. Amati lagi masalah 2-nya. Sudah ketemu? Gambar apa yang ada di masalah 2? Tunjuk tangan. Angkat tangannya yang mau berbicara. Kita biasakan disiplin dan saling menghargai ketika temannya berbicara, yang lain diam. Kita berbicara tidak boleh rebutan. Silakan angkat tangan yang mau berbicara. Gambar apa yang terdapat di LKPD masalah 2? Siapa yang bisa? Tari Mutia, gambar apa itu? 2 orang anak. Nah, yang sedang pergi ke sekolah. Nah, jadi di LKPD kamu itu ada gambar 2 orang anak yang sedang menuju ke sekolah. Silakan diamati lagi, dibaca lagi. Ayo sesuai diamati LKPD-nya. Sudah diamati? Sudah? Nah, kalau sudah, informasi apa yang Anda dapatkan dari masalah 1 dan masalah 2? Yang mau berbicara silakan angkat tangan. Siapa yang bisa menyebutkan apa yang didapat informasi dari masalah 1 dan 2? Nah, silakan tunjuk tangan atau angkat tangannya yang mau berbicara. Biasakan disiplin. Ayo siapa? Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ayo nak. Ayo cepat, apa yang bisa kita minta? Kelompok berapa? Kelompok 4, apa informasinya? Terasa lagi suaranya. Apa yang menjadi variabel pada gambar abstrak? Apa yang menjadi variabel dari gambar tersebut? Apalagi informasinya lain? Itu 1 baru, yang kedua. Nah, ketiga dari kelompok 2. Membuatkan model matematikanya terlebih dahulu. Baru 2 informasi. Yang tinggal kelompok 1 dan kelompok 3 lagi yang belum berbicara. Kelompok 1 apa informasinya? Berapa jumlah dari seluruh apel yang ada di keranjang? Nah, itu menurut kelompok 1. Kelompok 4. Siapakah yang jarak rumahnya paling jauh? Nah, itu ada
dan masalah 2 secara berkelompok dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Jadi, silakan jawab masalah 1 dan masalah 2 pada kotak yang sudah disediakan di LKPD. Anda tulis jawabannya di sana. Ada kotaknya di belakang, tulis jawabannya di situ. Kemudian nanti hasilnya dipresentasikan. Beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Nah, silakan diskusi dari sekarang. Ingat Anda selama berdiskusi, kerjasamanya, keaktifan dalam kelompok akan dinilai. Kedisiplinan, perhatian, dan strategi juga akan dinilai. Nah, silakan kerjakan dulu masalah 1. Jangan lupa tulis nama di kelompoknya. Nanti di terakhir, 1 per kelompok LKPD-nya harus dikumpulkan. Ayo Nabil, diskusi Nabil. Kelompok 1 bagaimana? Bisa? Ada kendala? Kelompok 2 sudah diisi namanya? Ada kendala dari masalah 1? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham sampai di situ? Nah, silakan lanjutkan ya. Ini kelompok 3 atau kelompok 4? Nah, berarti kelompok 3 dulu. Kelompok 3 bagaimana? Sudah masuk masalah 1? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, ayo nanti diskusi Nabil. Lanjutkan ya. Kelompok 4 bagaimana? Ada kendala? Namanya sudah diisi, Mut? Nah, isi namanya dulu, nanti lupa namanya. Nah, namanya ada di depan. Waktu diskusi Anda 10 menit. Jadi jangan buang-buang waktunya di disiplin waktu untuk mengerjakan LKPD. Kita kenapa? Ya, ganti menulis kita. Bagus, kreatif. Ini 1 orang lagi yang mau tanya. Tinggi yang sakit. Ya.
Nah, kalau sudah selesai, lanjutkan ke masalah 2. Masalah 1 sudah selesai. Nah, lanjut masalah 2, nak. Ada kendala? Ya. Kelompok 3, masalah 1-nya sudah. Nah, lanjutkan. Bagaimana? Masalah 1 sudah. Lanjutkan ke masalah 2 ya. Rakel, kenapa baru mulai diskusi, nak? Silakan berdiskusi dengan baik, bekerja sama, kemudian aktif dan dalam diskusi jangan lupa. Kerapian dalam penulisan juga ibu nilai ya, nak. Jangan sampai LKPD-nya dicoret-coret seperti anak TK. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1, 2, 3, dan 4? Tidak? Kelompok 1 sudah selesai? Nah, jangan lupa menuliskan nama di halaman depan LKPD. Nama anggota setiap kelompok. Ada yang sudah selesai? Kelompok 4 sudah selesai? Periksa lagi. Gimana nanti kalau ada salah, namanya sudah ditulis? Baca lagi soalnya, periksa lagi, teliti lagi. Kelompok 4? Kelompok 3? Namanya jangan lupa ditulis. Nah, ini bagus namanya, jadi gantian tulis. Ini sudah ditulis namanya, nak? Sudah selesai? Sudah diperiksa lagi? Periksa lagi. Harus teliti. Kelompok 1 sudah? Namanya sudah ditulis? Nah, periksa lagi dulu, nak. Periksa lagi dengan teliti. Masih ada waktu.
ditanyakan kelompok 1, 2, 3, dan 4? Ada kendala? Tidak ada? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? 3? Kelompok 4 sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai semuanya, ada lagi yang belum selesai? Sudah kan? Nah, tadi kita setelah melakukan diskusi, sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok tentang masalah 1 dan masalah 2 yang ada di LKPD. Nah, sebelum mulai presentasi, ada beberapa tata cara yang harus diperhatikan. Yang pertama, acungkan tangan terlebih dahulu sebelum memberikan pertanyaan atau tanggapan. Kemudian, yang kedua, dipersilakan dulu baru memberikan tanggapannya kepada kelompok yang mempresentasikan. Bisa dipahami tata caranya? Nah, kalau sudah, untuk presentasi masalah pertama, Ibu akan menunjuk kelompok yang akan menyajikannya atau yang akan menuliskannya di papan tulis. Kelompok 2. Kelompok 2 yang akan mempresentasikan LKPD masalah 1. Nah, yang lain dengarkan temannya mempresentasikan. Munculkan sikap saling menghargai. Ketika teman berbicara, maka yang lain diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang masalah yang ada di LKPD. Ya. Nah, silakan dituliskan hasil diskusinya ke depan. Nah, ketika yang teman yang tulis depan, yang lain memperhatikan hasil diskusi yang ditulis temannya. Tidak ada yang berbicara. Modelnya adalah P2 aspek. Model matematikanya adalah 4 tambah 5 sama dengan 12. Penyelesaian P tambah 5 sama dengan 12. P tambah 5 kurang 5 sama dengan 12 kurang 5. P sama dengan 7. Demikianlah hasil diskusi kami diminta kepada teman-teman dari kelompok lain untuk menanggapi diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasilnya. Hasil diskusi dari kelompok 2 tentang masalah 1, di sini variabelnya adalah P, kemudian model matematikanya P tambah 5 sama dengan 12, dan penyelesaiannya P sama dengan 7. Bagaimana menurut pendapat kelompok 1, kelompok
kelompok 3 dan kelompok 4. Apakah ada pertanyaan, ada tanggapan, atau sama hasil diskusinya? Silakan. Kelompok berapa, Nak? Nah, ya, silakan. Apa tanggapan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2 tentang KPD masalah 1, di mana hasil diskusi kami berbeda dengan hasil diskusi kelompok 2. Itu jawaban paling mulia. Nah, silakan tulis. Menurut kelompok 4, hasil diskusinya berbeda. Mari kita lihat. Nah, kelompok lain silakan diperhatikan. Kelompok 2 juga diperhatikan gimana perbedaannya. Ada kelihatan tulisannya? Nah, silakan perhatikan kembali di depan. Pada matematikanya P dikurang 5 sama dengan Lihat ke teman-temannya. Nah, nilai variabelnya P dikurang 5 sama dengan 12, P dikurang 5 tambah 5 sama dengan 12 sama 5, P sama dengan 17. Jadi menurut kelompok kami nilai yang benar untuk variabel P adalah 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikan lagi tepuk tangan untuk kelompok 4 yang telah berani. Nah, menurut kelompok 4, nilai P-nya bernilai 17 dan model matematikanya adalah P dikurangi 5 sama dengan 12. Nah, bagaimana kita kembalikan dulu kepada kelompok 2. Kelompok 2, tanggapannya terhadap hasil diskusi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memberikan tanggapan kepada kami. Untuk selanjutnya kami akan lebih teliti dalam menyelesaikan soal matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti di sini mana yang benar, hasil diskusi kelompok 4 atau diskusi kelompok 2? Kelompok 1 dan kelompok 3 hasilnya bagaimana? Berapa hasilnya? Berapa, Nak? Kelompok 1 berapa hasilnya? 17. Kelompok 2, kelompok 3 berapa hasilnya? Terus suaranya, Nak? 17. Nah, jadi kelompok 2 tadi sedikit keliru membuatkan model sehingga dia menyelesaikan juga sama. Sementara kelompok 4 dia lebih teliti membaca soal. Di situ ada kata kuncinya memberi. Jadi kalau memberi itu artinya kita mengurangkan sehingga didapat nilai variabel P-nya adalah 17. Modal matematikanya P kurang 5 sama dengan 12. Kemudian supaya dia tersisa hanya P saja, maka kita kurang, kita tambahkan dengan bilangan yang sama di kedua-dua sehingga dapat nilai P sama dengan 17. Sehingga jawaban untuk masalah 1 bernilai 17. Bisa, Nak? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan kepada masalah 2. Masalah 2, kelompok yang akan mempresentasikan adalah kelompok 3. Nah, kelompok 3
Ibu minta Revan untuk mempresentasikan ke depan kelas. Silakan berdiri Revan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kami tentang masalah 2 yang ada di LKPD. Nah, tunggu sebentar. Kenapa Revan memakai sandal? Kenapa tidak memakai sepatu? Basah? Kan sekarang lagi panas. Nah, berarti sikap disiplinnya sudah kena. Biasanya kita di sekolah memakai sepatu. Besok tidak boleh lagi seperti itu ya, Nak. Nah, silakan tulis kita. Tulis. Di sini, Nak. Sini kosong. Nah, yang lain silakan perhatikan yang ditulis temannya. Nah, yang lain kelompok 1 perhatikan jangan bicara. Nikita, Messi. Besarkan tulisannya sedikit, Nak. Ada kelihatan sampai ke belakang? Ayo yang punya temannya, dibuat temannya di depan. Nah, Revan menghadap ke temannya, jangan ke papan tulis. Nah, lihat di sini. Nah, ayo baca. Apa hasil diskusinya? Apa yang dituliskan itu? 23 ditambah Y dikurang 11 sama dengan 74. Jelaskan soalnya lagi. 23 dikurang 11 ditambah Y sama dengan 72. 12 ditambah Y sama dengan 72. 12 dikurang 12 ditambah Y sama dengan 72 dikurang 12 Y sama dengan 60. Jadi jarak rumah Dinda adalah 60 km dan yang berangkat sekolah dulu Dinda karena jarak rumah Dinda lebih jauh dibandingkan Andi. Demikianlah hasil diskusi kami. Diminta kepada teman-teman dari kelompok lain untuk menanggapi diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk Revan. Berikan dulu tepuk tangan untuk Revan yang sudah tadi tampil ke depan kelas. Jadi harapkan semua itu bisa tampil ke depan kelas, harus memperhatikan diri. Menurut kelompok 3, hasil diskusinya adalah nilai Y adalah 60. Nah, itu artinya jarak rumah Dinda ke sekolah itu 60 km dan yang berangkat terlebih dahulu adalah Dinda. Bagaimana
Karena tunjuk tangan, acungkan tangannya. Angkat tangan yang mau bicara. Siapa? Nah, kelompok 1 yang belum berbicara. Nikita, kenapa Dinda berangkat terlebih dahulu? Buka maskernya. Karena jarak rumah Dinda lebih jauh daripada rumah Andi. Benar? Nah, benar. Itu adalah solusi atau penyelesaian dari masalah 2 yang ada di KPD. Sekarang silakan hapus 8-nya terlebih dahulu karena Ibu akan menghidupkan kembali info plusnya. Kita kelas sampai. Nah, Ibu sudah merangkum hasil diskusi dari ke masing-masing kelompok dari KPD tadi. Di mana variabelnya adalah apel, modal matematika adalah P kurang 5 sama dengan 12. Nah, di sana ada kata kunci memberi. Artinya, kalau kita punya 10 apel, kalau kita memberikan kepada seseorang, apakah dia akan bertambah atau berkurang? Berkurang sehingga modalnya menjadi P kurang 5 sama dengan 12 sehingga didapat nilai P sama dengan 17. Bisa dipahami sampai di situ? Nah, kalau ada yang mau ditanyakan sampai di situ, nak? Kelompok 1, 2, 3, dan 4 ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, silakan kumpulkan KPD-nya dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, kumpulkan KPD, jangan lupa dikasih nama. Kelompok 3, kelompok 1. Silakan keluarkan kertas setengah lembar. Kita akan melaksanakan kuis seperti biasa. Waktu untuk kuis diberikan waktu 5 menit. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Yang paling pertama mengumpulkan juga akan diberikan nilai sikapnya dalam mengumpulkan kuis tepat waktu. Nah, soalnya ada di depan. Jangan lupa dikasih nama. Jumlah 3 bilangan genap berurutan adalah 90. Itulah jumlah bilangan terbesar dan terkecil. Jangan lupa dikasih nama. Waktunya 5 menit dari sekarang.
Ada namanya? Bagi yang belum, sudah selesai semuanya? Ada namanya? Nabil namanya belum? Belum bikin namanya lagi Nabil? Namanya belum ada di situ? Sudah selesai semuanya? Sudah? Nah, kalau sudah, waktunya kita merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Apa yang Anda rasakan selama pembelajaran berlangsung dan bagaimana yang menurut Anda menarik? Nah, silakan angkat tangannya yang mau berbicara. Jadi kita usahakan kita tidak berbicara rentan. Nah, siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Nikita, silakan Nikita, keraskan suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat ketika pelajaran matematika menurut saya menyenangkan karena ada animasi teman-teman yang menarik dan mudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Tadi menurut kita pembelajaran yang menyenangkan dan menariknya itu karena di situ ada gambar-gambar yang menyebutkan masalahnya disertakan dengan gambar. Kemudian ada animasi yang menarik. Yang lain apa lagi? Ada yang mau membukakan pendapatnya tentang pembelajaran hari ini? Ayo yang berbicara. Sama dengan pendapatnya dengan kita? Sama menyenangkan? Nah, semoga pembelajaran matematika ini akan terus menyenangkan dan matematika akan menjadi pembelajaran yang paling menyenangkan dari pembelajaran yang lainnya. Itu untuk refleksi. Kemudian apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Nah, siapa yang mau berbicara? Tadi kita sudah. Yang lain lagi? Jemia Nabi. Mengurangkan dan menjumlahkan kedua buah dengan bilangan yang sama. Ada belajar itu tadi? Ada? Nah, itu kesimpulan pertama. Yang kedua, Zaskia Linda. Membuat model matematika. Tadi ada membuat model matematika? Kesimpulan yang kedua, yang ketiga, apa lagi kesimpulannya? Rahmat David, belakang. Menentukan himpunan penyelesaiannya. Tadi juga ada belajar himpunan penyelesaian. Ada? Nah. Itu adalah beberapa kesimpulan yang bisa kita simpulkan dan Ibu juga sudah merangkum kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, solusi penyelesaian persamaan nilai satu variabel salah satunya adalah dengan
Yang kedua, membuat model matematika dari persamaan linear satu variabel. Yang ketiga, menjumlahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama untuk memperoleh himpunan penyelesaian. Dan yang terakhir, himpunan penyelesaiannya adalah sembarang bilangan yang memenuhi nilai dari suatu variabel tersebut. Nah, sampai di sini bisa dipahami, nak? Ada yang mau Anda tanyakan tentang pembelajaran yang sudah berlangsung tadi? Ada? Paham semuanya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk tugas di rumah, soalnya ada pada bahan ajar nomor 1 dan nomor 4. Nah, silakan dibuka bahan ajarnya. Ada soalnya nomor 1 sampai nomor 4 dan dikerjakan di buku PR. Bagi yang memiliki WA, silakan dikirimkan ke WA Ibu. Bagi yang tidak, silakan dikumpulkan besok pagi sebelum pembelajaran dimulai. Masih semangat? Untuk materi selanjutnya adalah persamaan, menyelesaikan persamaan linear satu variabel menggunakan perkalian atau pembagian. Karena tadi pembelajaran dimulai dengan doa, maka terakhir juga kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, lihat gambar yang di sudut kiri bawah, itu gambar anak sekolah SMP yang menggunakan masker. Artinya, Anda disuruh tetap mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, menjaga jarak di manapun berada. Nah, untuk hari ini, Ibu akhir sampai di sini. Kita sudah pulang. Yang tiket silakan tinggal dulu dan bersihkan kelasnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya, Bu Desvita Rory, cukup ya, waktunya pas kayaknya berlebih 5 menit atau lebih sedikit mungkin ya, tidak lebih, mungkin lebih 1 menit atau 2 menit, tidak sampai 5 menit, lebih sedikit saja. Nanti dilihat saja rekamannya, dicermati lagi rekamannya, lalu dicoba nilai sendiri seperti kemarin ya. Nanti kami juga setelah Ibu Desvita menilai, kami akan memberikan masukan tambahan berdasarkan cermatan kami, Pak. Mungkin itu saja. Ada udah Bu Tessa? Iya, Bu. Rekamannya dihentikan aja lah. Nanti Iya, Bu. rekamannya Iya, Bu. ya, nanti kita lihat rekamannya lagi ya.